Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya di Devi Cendikia 90. Jangan lupa di subscribe dan like dan juga komen dan share ya. Hari ini kita akan membahas masalah skripsi maupun KTI, di mana skripsi dan KTI itu merupakan tugas akhir dari seorang mahasiswa apabila dia ingin wisuda, gitu ya. Jadi harus benar-benar dipersiapkan dengan matang, gitu ya. Jadi bagaimana sih cara menyusun bab 1? Jadi bab 1 dulu kita hari ini ya. Bagaimana cara menyusun bab 1 pada tugas akhir baik itu KTI maupun skripsi pada ilmu keperawatan ataupun ilmu kesehatan ya. Latar belakang. Yang pertama itu bab 1, latar belakang. Latar belakang itu apa sih? Latar belakang itu merupakan alasan kenapa kita ingin mengambil judul tersebut ya. Jadi di latar belakang di bab 1 itu harus ditampilkan alasan-alasan baik itu berupa data-data ataupun penelitian-penelitian yang membahas, yang menampilkan kenapa sih kita mau mengambil judul skripsi tersebut atau judul KTI tersebut. Jadi jangan lupa di latar belakang di bab 1 itu harus ada data-data. Kita harus data-data berupa alasan kenapa kita mengambil judul tersebut, dan pada saat penguji itu bertanya apa sih alasan kita untuk mengambil judul ini gitu ya. Jadi di bab 1 itu kita bisa jadikan acuan untuk menjawab pertanyaan dari penguji gitu ya. Jadi kan di sana ditampilkan alasan-alasan kita kenapa gitu ya, ataupun data-datanya kenapa gitu ya. Jadi bisa menjadi rujukan kita gitu untuk menjawab alasan pada saat ujian skripsi maupun proposal gitu ya. Pola dari latar belakang di bab 1 itu ada yang pertama itu piramida terbalik, dan yang kedua itu piramida sempurna. Nah, piramida sempurna itu dari khusus ke umum, sedangkan piramida terbalik itu dari umum ke khusus ya. Jadi dari umum ke khusus itu piramida terbalik. Kebanyakan dari kita itu menggunakan yang piramida terbalik, yang dari umum ke khusus gitu ya. Ini contoh piramida terbalik pada bab 1 ya. Misalnya judulnya itu asuhan keperawatan pada Tuan X ya dengan hipertensi di puskesmas bla 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 gitu ya, seperti itu ya. Jadi yang pertama di bab 1 itu di paragraf pertama di bab 1 itu kita harus menampilkan pengertian ataupun definisi dari penyakit ya. Misalnya dari tadi hipertensi contohnya ya. Jadi pengertian hipertensi itu adalah gitu ya. Terus penyebabnya adalah gitu ya. Tapi sekilas saja cukup satu paragraf ataupun 2 paragraf ya. Terus yang kedua, data WHO. Jangan lupa kita tampilkan data WHO mengenai berapa penduduk dunia yang mengalami hipertensi gitu ya. Terus setelah data WHO dari dunia, kita harus mengerucut ke data Indonesia. Di Indonesia, kita juga harus mencari data-data berapa orang yang menderita hipertensi ya. Terus setelah data Indonesia harus mengerucut lagi gitu ya ke data provinsi ya. Jadi di provinsi tersebut, di seluruh provinsi tersebut ada berapa sih orang yang menderita hipertensi, itu kita harus cari dan harus tampilkan di bab 1. Terus selanjutnya data kota ataupun kabupaten tempat kita akan melakukan penelitian itu juga harus kita cari di dinas kesehatannya maupun di jurnal-jurnal mengenai jumlah berapa orang yang menderita penyakit tersebut gitu ya. Terus selanjutnya itu data tempat penelitian kita, baik itu di puskesmas ataupun di rumah sakit ya. Jadi kita harus datang ke tempat kita penelitian dan melihat data-data. Jadi kita hitung sendiri kira-kira ada berapa penderita hipertensi. Terus yang selanjutnya ada terapi. Kalau kita menggunakan misalnya terapi, misalnya
mungkin kalau tadi judulnya asuhan perawatan, jadi kita harus menjelaskan masalah asuhan perawatan sedikit ya. Terus yang selanjutnya kesimpulan, gitu. Kesimpulan dari semuanya. Bisa kesimpulan itu biasanya berdasarkan latar belakang di atas, maka saya penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul bla 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 seperti itu, gitu ya. Nah, jangan lupa di data-data tersebut, di data-data ini harus menampilkan data 3 tahun terakhir ya. Jadi data misalnya kalau sekarang 2022 itu harus ditampilkan data 2021, 2020 dan 2019 ya. Jadi dari data tersebut kita akan mengetahui apakah penyakit tersebut meningkat ataupun menurun ya. Jadi kalau meningkat itu menjadi alasan kita ketika ditanya oleh ditanya oleh penguji, baik itu proposal maupun di hasil gitu ya. Jadi kenapa kalian mengambil judul ini gitu ya? Mungkin bisa jadi satu alasan kita karena dari data-data yang saya dapat, baik itu di WHO, Indonesia, provinsi dan lain-lain, itu penyakit tersebut mengalami peningkatan dari tahun ke tahun ya. Itu dari contoh piramida terbalik ya. Jadi karena kita kebanyakan contohnya piramida terbalik, oke? Nanti saya akan kasih sedikit contoh ya, contoh dari bab 1 yang sudah jadi gitu ya. Ya. Ini merupakan contoh dari bab 1 ya. Dari bab 1 yang sudah disusun ya. Jadi yang tadi katanya bab 1 itu harus mengandung pertama itu pengertian ya. Pengertian dari penyakit yang akan kita ambil gitu ya. Misalnya hipertensi. Jadi kita jelaskan dulu ya, hipertensi itu apa gitu ya. Terus gejalanya bagaimana. Hipertensi itu tekanan darahnya sampai berapa ke berapa gitu ya. Terus biasanya usianya yang menderita hipertensi itu ada berapa tahun gitu ya. Kira-kira harus kita jelaskan ya. Terus yang ke paragraf selanjutnya itu WHO kata saya tadi ya. Jadi di WHO itu harus dicari ya data-data yang menderita hipertensi itu ada berapa orang gitu, ada berapa orang gitu ya. Menurut organisasi kesehatan WHO ya di paragraf kedua. Terus selanjutnya di paragraf ketiga itu di Indonesia. Di Indonesia itu ada berapa orang yang menderita hipertensi itu jangan lupa dari 3 tahun terakhir ya. 3 tahun terakhir. Terus ini katanya sedangkan di data yang ini di kabupaten ataupun di kota gitu ya, di kabupaten atau kota kita harus cari juga berapa berapa prevalensi penderita hipertensi. Terus selanjutnya ini data di puskesmas. Di puskesmas ada berapa gitu, ada berapa yang menderita hipertensi gitu ya. Jadi harus ditampilkan semua ya dari beberapa komponen yang saya sebutkan di bab 1 tadi ya, di bab 1 di PowerPoint tadi. Jadi mulai dari pengertian, data-datanya gitu ya. Mungkin ini saja ya untuk hari ini ya. Jadi semangat untuk menyusun skripsinya ya ataupun KTI-nya ya, semangat untuk menyusun skripsi dan KTI. Jangan lupa berdoa dan harus terus belajar gitu ya.